kita akan belajar bagaimana mengolah rasa pada seorang aktor. Apa sih olah rasa itu? Bagaimana sih olah rasa itu? Gimana sih cara melakukannya? Stepnya apa aja sih? Nah, siapa aku? Wait a minute. Who are you? Apa yang pernah aku lalui? Mengapa pernah aku melalui itu? Tujuanku itu apa? Jika kita belum mengenal diri kita sendiri, latihan mengolah rasa hanya seperti mengaduk minyak di dalam air. Bisa bersama, tapi akan mustahil melebur. Benda tersebut semakin dekat, semakin dekat. Ulurkan tangan kalian ke depan. Ambil benda itu. Selamat datang di ruang VVIP, ruang karya tanpa batas. Teman-teman, kemarin kita sudah berlatih tahapan-tahapan olah rasa. Dan dalam video kali ini kita akan melanjutkan tahapan-tahapan dalam olah rasa selanjutnya. Dan tentu saja tetap dipandu oleh Kak Faris. Hai teman-teman, balik lagi bersama gua Faris. Nah, hari ini kita akan belajar 3 tahapan lagi. Ya, kita akan lanjutkan yang kemarin nih, kita akan belajar 3 tahapan lagi. Tahap 4, 5, dan 6. Yang keempat itu adalah ingatan emosi. Yang kelima itu adalah improvisasi. Yang keenam itu adalah kepekaan batin. Oke? Tahapan yang keempat, ingatan emosi. Ingatan emosi merupakan perasaan yang muncul dari diri seseorang berdasarkan tekanan tertentu. Setidaknya seseorang memiliki 3 emosi dasar, hanya 3. Yang dasarnya ya, yaitu yang pertama gembira, yang kedua adalah marah, Why are you running? Why are you running? yang ketiga adalah sedih. Nah, untuk melatih emosi itu kita bisa menggunakan beragam cara. Namun dalam video kali ini kita akan menggunakan teknik daya ingat untuk mengolah emosi kita. Ya, latihan ini bisa kita lakukan dengan cara ya. Yang pertama, mendengarkan musik. Merasakan emosi pada musik tersebut. Mungkin kalau musik bergembira kita harus mendengarkan musik-musik yang membawa mood yang bergembira. You don't bring me flowers. Yang bersemangat ya. Mungkin kalau yang lagi marah kita bisa memulai musik yang slow, yang santai. Atau yang sedih pun juga kita menggunakan musik-musik yang benar-benar slow, gitu, santai saja. Ya, yang kedua menceritakan pengalamanmu hari ini sejak bangun tidur hingga saat ini. Pengalaman tersebut bisa ditambah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya dulu kalian pernah putus cinta, pasti kalian sedih. Kalian pernah merasakan hal-hal kesenangan sebelum pandemi ini, berkumpul bersama teman, berkumpul bersama keluarga. Nah, tidak usah jauh-jauh, itu saja dulu. Karena pandemi ini bisa merasakan hal gembira, marah, dan sedih. Coba kalian pikirkan itu. Ya? Yang ketiga, menceritakan pengalaman sedih kalian, marah, senang, malu, takut, dan lain sebagainya. Improvisasi. Tahapan nomor 5. Dalam teater dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu secara tiba-tiba dan spontanitas. Improvisasi biasanya dilakukan dalam pementasan tradisi untuk membangun suasana ya, dan lebih dekat kepada para penonton. Kunci keberhasilannya melakukan improvisasi adalah dengan melihat dan mendengar kondisi sekitar kalian. Setelahnya kita harus bisa merespon keadaan tersebut. Nah, untuk berlatih dengan tahapan ini, kita bisa berlatih dengan menggunakan barang di sekitar kalian untuk menjadi sebuah cerita.
kepekaan batin. Tahap terakhir, selain peka terhadap suasana, kita juga harus melatih batin kita agar lebih peka terhadap suasana di sekitar, menghadirkan rasa empati dan simpati yang natural. Keadaan ini akan membantu kita untuk terbiasa merespon sesuatu berdasarkan hati nurani. Nah, latihan ini bisa dilakukan dengan cara pertama, pejamkan mata kalian, tenangkan pikiran kalian, dan fokuslah. Ingat, latihan pertama kita konsentrasi, ya. Lalu yang kedua apa? Tanyakan diri kalian apa yang bisa membangkitkan rasa batin kalian, kepekaan kalian. Pasti berhubungan batin kita sebelumnya, yaitu ingatan emosi, bahagia, marah, sedih. Rasakan, coba tanyakan kepada kalian, apa ya contohnya, apa yang kita rasakan ketika kita melihat anak kecil yang mengemis di tengah jalan? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita rasakan ketika melihat orang yang akan bunuh diri di jembatan penyeberangan? Apa yang kita akan lakukan? Dan apa yang kita akan lakukan ada orang yang menghina kita? Dan apa yang kita rasakan ketika orang memuji kita? Latihan ini bisa dilakukan dengan beragam kejadian di sekitar kalian. Jadi, mulailah melihat tidak dengan mata, tapi juga dengan nurani. Saya Faris Septian Alam. Terima kasih. Kita sudah melewati 6 tahapan latihan olah rasa. Tapi sekali lagi yang harus wajib diingat, semua ini harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Tetap semangat dalam berlatih dan kita jumpa di panggung selanjutnya. Like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman yang bisa berkarya tanpa batas. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Thank you.